halu sama KBRI itu gimana sih? Aku nggak rebutan sih. Aku ngerasa aku nggak halu gitu. Tapi netizen yang kasih jabatan halu. Tapi aku ngerasanya aku nggak halu. Gimana dong? Salah gue. Tapi sempat mungkin kayak nge-branding diri nggak sih, kayak mungkin Aku sampai sebenarnya nggak pernah nge-branding diri halu. Emang beneran itu ceritanya. Mungkin lebih tepatnya kalau saya kayak lebih nggak nyampe apa yang di otak aku mau sampaikan. Misalnya aku mau sampaikan warna orange, keterimanya tuh warna biru, jadi salah siapa dong? Kayaknya saya mesti sekolah bahasa Indonesia lagi mungkin, atau saya mungkin IQ-nya di atas rata-rata mungkin. Jadi bukan masyarakat Indonesia, bukan, tapi saya masyarakat Indonesia IQ-nya benar, cuma sayanya biasa di dunia Pluto gitu, karena saya kan jarang keluar rumah. Jadi saya punya usaha sendiri, semua mua-mua sendiri, otak sendiri, banting tulang. Mungkin karena banyaknya tekanan jadi gesrek juga. Jadi sekalian deh tuh di dunia sendiri. Jadi bahasanya agak susah dimengerti sama orang. tapi dari Kapingan sendiri melihat komentar-komentar netizen yang mengecap Kapingan sebagai orang yang halu tuh gimana sih? Kan dulu sempat Pertama, nggak kenapa-napa juga tuh, tapi kan iya. sempat halu, Iya. sempat menerima gitu. Tapi sekarang kakak nggak mau dibilang halu tuh gimana? Enggak, yang sebenarnya sih aku terserah aja sih sebenarnya, legowo aja. Maksudnya kalau dibilang halu terserah aja gitu. Cuma nggak membantah, juga nggak mengiyakan gitu. Tapi ya kalau ditanya halu nggak halu gitu, beneran. Emang bener-bener nyata. Aku bicara perusahaan aku emang bener-bener ada 50. Kan nanyanya perusahaannya kan, nggak nanya omset kan. Nah omsetnya ya kadang berapa juta doang, kadang nggak ada, kadang berapa juta. Jadi yang aku bicarain sih nggak ada yang halus sih sebenarnya, kecuali yang aku ngomong-ngomong artis lain itu halu ya, karena itu nggak benar. Aku nggak ngerti mainannya, karena aku baru masuk industri. Aku cuma mau cari uang doang, maaf ya, buat anak-anak. Berarti waktu itu sempat dibilang terima, dibilang menerima anggapan netizen kalau Kak Pinkan halu. Tapi Kayak pertama, terserah aja gitu ya. tapi enggak sih, ini kan sekarang. Cuma waktu pertama kali dibilang halu sempet shock sih. Iya, jadi pertamanya itu ngalamin kayak apa ya, power syndrome, kayak nih what's happened to me, kayak gitu. Am I really crazy, like kayak gue beneran ODGJ atau apa sih gitu. Let me check gitu, aku cek nih otaknya bener nggak ya gitu. Tapi aku baca Google segala macam, oh otak aku bener. Cuma aku ada sakit, bukan mental ya, bukan mental sih, iya mental, tapi itu nggak tahu iya apa enggak. Itu namanya OCD. Jadi itu dia sakitnya itu karena pernah mengalami sesuatu yang sangat menekan dan sangat gak enak banget. Nah itu membuat aku tuh takut kotor, takut harus punya rutinitas yang aku harus laluin berurutan kayak gitu, namanya OCD gitu. Ngasih kamu ke psikolog gitu? Kalau psikolog enggak sih ya, karena psikolog aku ya sang pencipta aja. Aku yakin ya, aku belajar agama, aku setiap hari tuh aku rajin beribadah, aku sangat rajin beribadah. Jadi kalau kalian tahu, mungkin kalian nobatin aku halu atau apa, tapi aku memang sangat sangat rohani banget gitu, bisa dibilang. Cuma yang rohani di sini aku mungkin orang-orang nggak tahu aja gitu, karena ya menurut aku rohani atau enggaknya bukan dinilai dari pakai peralatan ibadah gitu, tapi ketika kita jadi berkat untuk orang. Maksudnya gini, ya pokoknya gitulah, aku nggak mau panjang lagi nanti salah lagi. Intinya kalau menurut saya, kalau saya merasa hebat, merasa wow, saya merasa orang kaya banget, itu karena banyak orang yang saya buat kaya gitu. Jadi kaya dalam arti ya punya semangat aja orang jadi kaya gitu. Jadi aku banyak menyemangati orang kayak gitu. Kemarin juga perusahaan aku ada yang collab beberapa perusahaan karena aku kebanyakan nolongin orang kerja buat aku. Intinya sih aku jadi bingung ngomong apa. Udah deh itu aja ngomongnya, intinya nggak ada, aku nggak merasa halu sih. Yang aku omongin itu benar semua. Dan aku nggak tahu kalau revival aku tuh Barbie Komasari nggak mau ngambil julukan halu tersebut sih. Cuma kalau netizen menganggap saya halu ya monggo wae, terserah gitu, terserah aja. Kalau saya sih
ya this is Pingkan ya begini gitu. Anak-anak zaman dulu kalau gue penghiburan gue baca-baca komen yang zaman 90-an. Pingkan tuh emang kayak gitu dari dulu, emang rambutnya kayak begitu, begitu. Lega dikit deh gue ada yang belain gitu ya. Tapi kalau anak Gen Z sekarang kan kayak itu orang apa-apa sih, apa kayak gimana kayak gitu. Tapi ya udahlah, hidup kan belajar, sama-sama saling belajar dari tahun. Katanya juga Kak Pinkan nih katanya golong darah biru nih. Itu bagian dari halu atau emang faktanya seperti itu sih? Sebenarnya sih kalau mama aku tuh yang darah biru kayaknya. Mama aku tuh namanya Raden Roro Dece. Nah kalau aku anaknya, jadi biru muda kali ya. Enggak deh, aku nggak tahu sih dibilang darah biru atau enggak. Itu mama aku sih, mama aku. Jadi kalau mamanya Raden Roro itu beneran mama saya Raden Roro. Kalau saya apa ya, mungkin bener juga. Mungkin ada bener ada salah. Aku juga nggak tahu sih karena aku juga nggak selidikin apa-apa. Royalti aku aja mungkin di LMK juga masih ada berapa banyak juga aku belum nagih. Tapi mungkin ada kayak, Nyambung nggak sih jadi kayak LMK? tapi ada ketakutan nggak sih mungkin kayak dianggap mengada-ngada bagian ke halu? Ya aku sih nggak tahu sih, kalau kata mama aku selalu pakai nama Raden Roro depannya. Terus mama bilang di antara semua anaknya nenekmu cuma mami doang yang dikasih Raden Roro ini. Ya, aku nggak tahu mamaku bohong atau enggak gitu. Aku jadi cuma cerita aja. Dan tapi aku nggak pernah tahu aku darah birunya dari mana aku nggak pernah selidikin. Cuma mamaku tuh tiap hari memang namanya depannya RR gitu, ditulisnya dia. Tapi aku nggak tahu kan dia benar atau bohong kayak gitu. Kalau misalnya Kak Pinkan suka mengeluarkan kayak misalnya tadi kan darah biru atau Kak Pinkan suka curhat soal perusahaan yang banyak atau apa itu, Kak Pinkan sendiri kayak pernah nggak sih ngerasa takut dibilang halus sama orang-orang gitu yang nggak percaya kalau misalnya Kak Pinkan ternyata itu punya itu? Teman-teman mau ya orang kaya beneran aja, aku nggak mau sebut nama, ada yang udah pernah ngetawain aku kok. Oh, ini orang kaya beneran nih yang emang tapi perusahaannya mungkin nggak sebanyak aku, mungkin cuma 1 atau 2, tapi kan aku perusahaannya 50. Jadi dia ngetawain aku, nggak usah orang lain, dia aja yang kaya raya ketawain aku gitu. Jadi sebenarnya di dunia ini itu banyak orang yang apa ya, orangnya terlihat tapi tak terlihat. Mungkin aku tak terlihat tapi terlihat. Jadi di dunia ini sekarang teman-teman mau misalnya pilih ya, aku punya perusahaan 2, omsetku 1 triliun, sama Pinkan yang punya perusahaan 50, omsetnya cuma 100.000. Kalian pilih mana? Ya mungkin pilih yang omset besar. Ya tapi kan setiap orang beda kesukaannya. Ya kalau dia dikaruniai 2 perusahaan, kalau saya 50 perusahaan, ya terserah aja, terserah Tuhan kasih kita berapa. Nah kalau teman-teman kan nggak nanya omset saya berapa. Omset saya hari ini misalnya 100.000. Kenapa 100.000? Oh karena 49 perusahaan lain belum berjalan, tapi aku punya perkembangan PT aku. Kalau teman-teman nggak percaya, nanti teman-teman lihat aja PT-nya aku tuh baru bikin PT, udah jadi PT-nya itu banyak banget usahanya di situ. Nah itu emang usahanya emang banyak banget, tapi yang dikerjain baru satu loh. Sedangkan kan kalau masakan kan udah kerjain tapi kan ditinggal dulu karena tangan Pinkan cuma 2 kan. Pinkan mesti cari uang pampers dulu hari ini sebelum aku ada event organizer untuk mengambil uang besar. Banyak orang mungkin seneng ngambil uang besar cepet-cepet. Kalau aku nggak terlalu cepet sih karena aku juga udah pernah megang uang besar, juga udah pernah megang. Jadi aku malah bukan buang-buang ya, malahan maksudnya gini, beberapa orang aja lah ya, beberapa orang mungkin kita semuanya jangan merasa hebat ketika kita itu hanya di situ. Tapi ketika kita mau maju, kayak misalnya aku mau ke Amerika, aku harus ninggalin harta kekayaan aku, mobil aku segala macam dengan resiko atau segala macam. Ya udah, that's life. Makanya aku selalu go to next level. Mungkin kemarin Pinkan penyanyi aja, sekarang kan Pinkan dan pengusaha. Ya walaupun usahanya baru cuma baju, tapi kan udah bisa beli pampers beli hari-hari. Dan kalian tahu yang membiayai 49 usaha aku lainnya hari ini tuh baju aku, bukan nyanyi gitu. Tapi nyanyi ya itu uang besar, tapi ya kan uang pampers tuh harus ada gitu. Jadi gimana dong jelasinnya? Emang bener kok, emang usahanya ada 50, emang bener. Berarti Kak Pinkan sendiri udah mengaku kalau Kak Pinkan itu udah halu ya? Emang nggak halu sih, Pinkan rasa nggak halu. Aku udah cek
udah cek Google, udah cek apa, cek segala macam. Emang Robert Einstein ya namanya. Terus yang lain Thomas Alva Edison. Oh ya, pembuat fried chicken something itu tuh gagal dalam waktu beribu-ribu kali dia goreng ayam tuh selalu gagal. Tapi ini perusahaan jadi perusahaan aku itu emang dibikin satu, ditutup dulu, tutup dulu, dibikin satu, tutup. Nanti at the end itu 50-nya tuh bakal jalan semuanya gitu. Bahkan setiap 6 bulan tuh dia memang nambah jadi 100, jadi 150 dan insya Allah ya mudah-mudahan Pingkan bisa mempekerjakan orang banyak gitu ya. Terserah Tuhan aja lah, kalau Tuhan tutup usahanya ada omset yang nggak ada juga kan nggak kepake. Intinya sih aku hidupnya pas-pasan aja. Pas mau sekolah anaknya pas ada gitu. Nah katanya dengan keahlian ini salah satu cara Kak Pingkan bertahan di dunia entertain, bener nggak sih Kak? Ya terus terang sih enggak sih, tapi gara-gara netizen ngomong gitu kadang-kadang aku jadi jahil gitu, jadi aku terusin, tapi enggak juga sih, enggak, tapi jadi ya pada akhirnya aku jadi kayak terusin lucu juga gitu, tapi nggak mau nyenggol artis ya, nggak mau jahatin orang, jadi lucu sendiri aja. Jadi tapi pada awalnya nggak berencana seperti itu. Emang kan aku pernah menghilang beberapa tahun. Aku tuh emang kayak di resistem gitu. Kalau ada komputer mungkin aku diperbarui otaknya. Nah ini Pingkan yang benar-benar Pingkan tuh sebenarnya yang sekarang, bukan yang dulu-dulu. Jadi kalau sekarang tuh lebih banyak orang melek tapi merem, tapi Pingkan sekarang melek, bener-bener melek. Jadi Pingkan sekarang tahu orang deketin aku aja punya niat apa, aku udah tahu. Kalau dulu Pingkan yang dulu mana tahu, dia cuma tahu naik mobil aja. Kalau sekarang ya aku pernah susah, aku sering susah malahan. Aku punya 5 perusahaan, tapi aku kalau ditanya sering susah nggak? Setiap hari. Susahnya kalau dibilang aku orang susah, aku bukan orang susah. Kalau dibilang orang kaya, aku sering susah. Kalau dibilang orang susah, aku sering seneng-seneng. Kayak gitulah Pingkan sekarang. Mungkin dari Kak Pingkan sendiri, mungkin susahnya itu seperti apa sih Kak? Susahnya ya? Ekonomi atau gimana? Ya contohnya, semua orang mungkin ya gini ya, bilang aku bodoh lah atau apa, kayak nggak mau ngambilin uang gede. Ya logikanya kan aku sedikit lebih mudah kata orang kalau aku urusin nyanyi aku jok biar banyak show. Itu kan kata rumus. Kalau dalam kenyataan ya, kata siapa mudah, karena waktu kita lagi nelponin IO, kan aku punya IO bikin konser aku sendiri dan lain-lain. Waktu kita ngegolin show itu, waktu kita lagi ngurusin album kita, anak kita kan udah minta pampers, udah minta susu, terigu, pancake, segala macam, uang sekolah. Itu mau dibayar dengan apa? Berarti susah nggak? Nggak bisa kita bilang, oh kita mau punya nyanyi 200 juta minggu depan. Anaknya kan butuh sekarang pampersnya. Ngerti gak sih? Tuh gak nyambung lagi nih pasti nih otaknya. Jadi itulah nggak nyambungan aku sama netizen tuh kayaknya. Nah mungkin memang gak ada. Mungkin kalau orang di posisi aku mungkin ngambilin uang yang gede-gede. Karena mungkin juga beberapa orang sering juga cara instan. Oh punya suami kaya, tenteng tas mahal, jalan-jalan atau apa. Kalau gue kan guanya yang punya uang, maksudnya guanya yang kerja. Kalau gua nggak kerja, anak gua nggak minum susu hari ini. Jadi guanya mesti pasang body man di depan kayak gitu. Jadi kalau gua mau uang gede, mau lah. Tapi kayaknya gua udah sering deh megang uang gede dulu. Ngerti gak sih? Dulu tuh aku udah sering megang uang gede. Terus what's the point? Maksudnya gini, kalau gua ngambil uang gede, itu tuh nggak segampang ngomongnya. Karena kan hari ini butuh pampers, ngerti gak sih? Nah itu kan susah kan. Mudah-mudahan dia mengerti ya kalimatnya. Dan aku juga nggak terlalu kolotan cari uang kayak gimana. Aku tahu, soalnya aku udah tahu banget sih aku bakal banyak banget uangnya, aku udah tahu banget gitu. Bahkan berlimpah-limpah, bahkan miliaran dolar USA, thousand trillion in dolar ya, bukan in rupiah gitu. Kan Kakak selama di dunia entertain pun sempat ngerasa kesulitan. Mungkin sebelum jadi artis nih masuk ke dunia entertain, pernah nggak sih mungkin ngerasain kayak hidup susah, mungkin miskin gitu, pernah nggak sih Kak? Bukannya pernah lagi, sering. Iya sering. Makanya kan netizen nanya perusahaannya berapa, ya dijawab 50. Tapi kalau dibilang sering, makanya dibilang sering, karena kan aku bos, aku kan owner. Maksudnya gini, kalau name it lah artis siapa, dia kan nge-host tiap hari, gajian tiap hari dong. Kalau Pingkan kan
baru keluar dari label perusahaan yang lama, belum punya manajer. Pingannya juga iya enggak nyari manajer. Ya iya, cuma kan gue sibuk jualan baju. Kenapa gue sibuk jualan baju? Karena kan buat makan hari ini. Buat anak-anak aku sekolah mereka aja berapa harganya. Nah, apartemen kita, rumah kita kan nggak biasa tinggal, bukan aku mau tinggal di mana aja, cuma aku kan sakit OCD, itu bukan sakit sih, ya gitu, aku nggak bisa kotor, jadi aku harus bayar lebih mahal daripada orang lain. Jadi, dan aku juga nggak punya cita-cita untuk tinggal di tempat buruk, walaupun sering aku kadang-kadang nyewa rumah di Parung gitu, di rumah biasa aja sering banget ngedeprok tanpa kasur, oh biasa aja. Tapi kalau misalnya ada uang ya biasanya di BSD dengan apartemen yang bagus dan kayak gitu. Tapi ya kalau dibilang, jadi karena aku kan owner, aku nggak seperti orang lain yang udah punya omset harian. Kalau aku kan belum punya omset harian. Aku pisang goreng nerintis. Terus sekarang mesti tutup dulu karena aku sibuk jualan baju karena omsetnya lebih gede. Ketika omsetnya lebih gede, kemarin yang zaman-zaman viral aku nolongin 10 orang kerja bangkrut lagi jualan baju. Bukan bangkrut sih, kayak gitu karena kebanyakan gaji pegawai sampai berapa puluh juta. Jadi diulang lagi gitu. Jadi nggak semudah ngomong ya. Sekarang juga lagi mau jalan tour, tapi ya santai aja, life must go on. Ya kayak sekarang aja baru undangan pagi, tiba-tiba Pinkan jangan pulang ya, yang sore langsung katanya. Ya alhamdulillah, puji Tuhan. Jadi kan lumayan bisa buat tambah-tambahin buat beli HP atau beli apa. Ya jadi mungkin sulit dimengerti buat netizen, ya mungkin netizen nggak suka dengar cara aku bicara. Dan aku juga di unsur-unsur kehidupan aku juga ada faktor afirmasi juga ya. Karena kita selalu mendoakan diri kita yang baik-baik gitu. Iya. Oke, masih banyak. Iya, makasih.